الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Baik, para bapak, ibu-ibu dan jamaah khususnya Masjid Al-Madain di Kota Bandung dan sekitarnya yang barangkali masih di rumah bersama dengan keluarganya pada hari-hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam nuansa pandemi yang belum sepenuhnya berlalu. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media online ya, Zoom ya, pada pagi hari ini dalam nuansa dalam keadaan sehat alhamdulillah. Kalau Bandung tadi dikabarkan cerah, di Bogor sedikit gerimis ya, dari kemarin sore hujan sampai malam dan pagi ini masih turun gerimis kecil. Dan yang kedua ya, kalau kita lihat kalender ya, walaupun wallahu alam katanya liburnya diundur sehari ya, tapi itu masalah kebijakan dan bukan hal yang substansi saya kira. Hari ini kita berada di tanggal 1 Muharram ya. Dari kemarin ba'da maghrib sudah berselewaran ucapan-ucapan selamat tahun baru Hijriah di beberapa media sosial kita, WhatsApp, ya, Facebook, Instagram ya. 1 Muharram 1443 Hijriah ya. Ini ya mengingatkan kita ya sebagai muqaddimah tentu saja dengan peristiwa hijrah ya, makanya disebut dengan hijriyatan ya. Kita ingat kisah bagaimana di sekitar tahun 16 Hijriah ya, pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk sahabat Nabi yang sering ya mengirimkan surat ke berbagai kepala daerah. Ada 7 atau 8 kepala daerah pada waktu itu ya, yang sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Nah, adalah Abu Musa al-Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari yang belum lama diamanahi untuk mengepalai sebuah wilayah di daerah Basrah kalau tidak salah waktu itu ya. Basrah ini dulunya dikuasai oleh Persia di tahun ke-15 Hijriah, jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, setelah perang besar, perang Qadisiyah namanya, satu persatu wilayah itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Nah, dari sekian banyak gubernur yang pernah menjabat wilayah Basra ini ada yang namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nah, beliau mengeluhkan kepada Umar bin Khattab, ya Umar ya, mbok ya kalau engkau bikin surat, ngirim surat ya dikasih tanggal, gitu kan? Nah, karena numpuk ya surat-surat Umar itu dan tidak ada tanggalnya. Karena waktu itu memang bangsa Arab belum ada secara resmi, mereka masih campur ya menentukan penanggalan walaupun secara fakta keseharian mereka menggunakan penanggalan Qamariyah ya. Jadi mereka sudah menggunakan penanggalan Qamariyah tapi belum ada tahunnya. Jadi tanggalnya saja. Mereka tahu bahwa ini bulan Ramadan, ini bulan Zulhijjah, ya tahu ya. Tapi tahunnya nggak ada ya. Kata Umar, ya benar juga ya, benar ya. Makanya dan Umar ini termasuk orang yang sangat berani dalam membuat terobosan-terobosan baru. Ya, maka kita baca dalam sejarah banyak sekali terobosan-terobosan yang beliau buat. Di antaranya adalah penanggalan Hijriah ini. Ya. Kalau kita hari ini melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu juga terobosan Umar yang sebelumnya tidak dilaksanakan secara berjamaah ya. Dan apalagi misalnya penggajian ya para mujahidin ya, tentara-tentara itu digaji yang sebelumnya mereka tidak digaji secara rutin tapi berdasarkan harta rampasan yang mereka dapat. Di masa Umar tidak, dibuat kebijakan digaji. Nah, kata Umar, benar juga, maka dikumpulkanlah ahlul musyura pada waktu itu ya, semacam tim
ya, yang berada di sekitar Umar, dan ini emang sengaja dibentuk ya, walaupun Umar itu seorang khalifah yang bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, tapi beliau tidak ingin ya, berbuat diktator kalau dalam bahasa kajian politik hari ini ya. Beliau seorang yang sangat demokratis dalam konteks pemikiran gitu ya, mengajak teman-temannya para sahabat untuk berdiskusi. Nah, hadirlah waktu itu para sahabat senior, ya, senior dalam arti masuk Islam lebih awal, walaupun usia mereka mungkin ada yang di bawah Umar, ya. Secara usia ada yang di bawah Umar, tapi senior dalam konteks keislaman mereka. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada siapa lagi, Talha bin Ubaidillah, ya. Tak luput juga ya, ada Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat beliau pada waktu itu dan dibicarakan. Dan deal ya, akhirnya mereka sepakat menggunakan qamaria ya, berdasarkan bulan ya, tidak berdasarkan matahari sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Romawi pada waktu itu ya, yang sudah menggunakan penanggalan ya. Mereka sepakat menggunakan bulan sebagai acuan ya. Dan inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an ya, bahwa syahr itu ya jelas hitungannya gitu ya. Kalau matahari kan berdasarkan kesepakatan saja ya, bahwa Januari itu 31 itu kan kesepakatan aja. Kita mau ganti 30 juga nggak masalah gitu ya. Nggak ada beda ya. Mengapa bulan ini sebenarnya Agustus, kan kesepakatan saja. Mau kita ganti Desember juga nggak ada yang berubah, asal kita sepakat. Ya, tapi kalau bulan di atas, Qamari itu nggak bisa. Hari ini kita ngaku tanggal 15, ya nggak bisa. Orang bulannya masih kecil gitu ya. Nggak muncul, malah nggak kelihatan gitu ya. Kalau hari ini tanggal 10 Agustus, kita mau ganti tanggal 17 Agustus, ya bisa aja asal dunia sepakat. Apa beda 10 dengan 17? Kan nggak ada. Harinya gitu-gitu aja ya. Nggak ada bukti alami bahwa sekarang tanggal 10. Nggak ada. Ya. Apa tanggal 10 harus hujan? Kan nggak juga gitu ya. Apa tanggal 10 mataharinya redup? Kan nggak. Tapi kalau bulan di atas, jelas ya. Itu nggak bisa ditipu. Ya, jadi kalau kita bingung ini tanggal berapa, tinggal tengok ke atas. Oh, purnama. Oh, tanggal 14 atau tanggal 15. Oh, muncul dari sini ya. Teman-teman yang belajar di dunia antariksawan paham gitu ya. Oh, ini tanggal sekian ya. Nah, mereka sepakat menggunakan qamariyah sebagai penanggalan digunakan pada waktu itu. Masalahnya adalah startnya kapan? Ya, mulai kapan? Ya. Kalau orang-orang Romawi itu yang mulai dari lahirnya Isa alaihissalam, Yesus Kristus ya, karena itu penanggalan mereka disebut dengan Masehi. Kalau orang Persia itu berdasarkan wafatnya atau meninggalnya raja mereka, ya, raja mereka. Kalau orang Cina, wallahu alam ya, dari mana startnya gitu ya. Nah, kita bagaimana kata para sahabat? Ya, maka diusulkanlah. Misalnya ada yang mengusulkan, oh dari lahirnya Nabi saja. Ya, karena kelahiran Rasulullah itu adalah peristiwa yang bersejarah ya. Atau yang mengusulkan dari bi'tsatur Rasul ya, dari diutusnya Nabi. Ya, jadi tahun diutusnya Nabi itu sebagai tahun pertama penanggalan dalam Islam. Yang lain mengusulkan dan seterusnya, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan, dan ini yang kemudian diterima. Kita proses atau momentum hijrah saja. Ya, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Akhirnya ini yang kemudian disepakati, diketuk palu bahwa penanggalan dalam Islam berdasarkan qamariyah, dan mulai tahun pertamanya ketika kaum muslimin dan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan kalau dihitung setelah musim haji pada waktu itu ya, mereka sepakat bulan pertamanya adalah Muharram. Jadi musim haji itu dianggap sebagai akhir sana, akhir tahun ya. Setelah musim haji dihitung awal, dihitung dari awal lagi. Karena itu rombongan pertama yang hijrah ke Madinah ya, diantaranya keluarga Abu Salamah dan Salamah, itu termasuk orang-orang yang pertama hijrah, kayak hijrah bulan Muharram ya. Adapun Rasulullah jamaah hijrahnya itu tidak di bulan Muharram. Beliau hijrah keluar dari rumahnya itu dikisah dalam banyak riwayat akhir Safar, akhir bulan Safar. Ya, jadi akhir bulan Safar, gelap gulita ya, tanggal ya 27 28 Safar, beliau menginap di Gua Sur ya selama 3 hari ya, selama 3 hari.
Wallahu alam ya, bagaimana analisanya ya, mengapa Nabi hijrahnya itu ya di akhir bulan Safar dan awal bulan. Kalau berpikir strategisnya sih supaya gelap dan supaya tidak gampang dilacak, begitu kira-kira. Karena gelap malam hari. Kalau purnama kan kelihatan, gitu ya. Ini logika berdasarkan strategi pelarian gitu ya. Maka Nabi keluar dari rumahnya itu di akhir bulan Safar, menginap 3 hari di Gua Sur, kita tahu sejarahnya ya. Dan persisnya di awal Rabiul Awal, ya, Ghurrat Rabiul Awal, demikian dalam sejarah katakan ya, beliau keluar dari Gua Sur itu bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Awal Rabiul Awal. 8 hari perjalanan kira-kira ya. Karena jarak Mekah Madinah itu kan sekitar 400 kilo sekian. 450 lah ya jaraknya. Berdasarkan riwayat, kemampuan jarak tempuh berjalan pakai unta ya. Jadi perjalanan pakai unta, kalau jalan kaki itu 40 kilo per hari. Ya. Jadi butuh waktu sekitar 10 hari kalau jalan kaki. Tapi kalau pakai unta itu cepetan dikit. Ya. Jadi dicatat dalam sejarah, Nabi itu berangkat tanggal 1 Rabiul Awal sampai dia Quba, ya, berjarak sekitar 5 atau 6 mil dari pusat kota Madinah, itu tanggal 8. Ya. Jadi tanggal 1 nyampe tanggal 8. Seminggu. Atau 8 hari lah kira-kira ya. Nah, ya sekitar seminggu lah ya, semingguan. Ya, nyampe di Quba. Hari Senin. Ya. Jadi berangkat hari Senin, ya, tanggal 1 Rabiul Awal, nyampe hari Senin. Pekan berikutnya. Nah, beliau menginap di Quba ini ya sekitar 3 hari atau 4 hari dan bikin masjid yang kita kenal hari ini dengan Masjid Quba. Nah, bagi yang pernah umroh atau haji ya, harus diajak ke masjid ini karena pahalanya gede kalau sholat di sini. Ka'ajri umrah, seperti pahala umrah sholat di tempat ini. 2 rakaat sholat di Masjid Quba ya, setara dengan pahala umrah. Nah, Nabi stay di Quba ini jamaah ya, sekitar 3 atau 4 hari dan ya, hari Jumat ya, jadi kalau kita hitung Senin dia tanggal 8 ya, Selasa 9, 10 Rabu, Kamis 9, 11, kemudian tanggal 12-nya ya, Rabiul Awal beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sehingga tanggal 12 ya, ulang tahun beliau yang ke-53 gitu kan. Beliau masuk di kota Madinah. Peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, ya. Pindah dari Mekah ke Madinah disebut dengan hijrah. Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi waktu itu menjadikan momentum hijrahnya ini sebagai tonggak penanggalan dalam sejarah Islam ya, dengan tentu bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan. Mengapa? Karena momentum ini mengubah ya, banyak hal gitu ya. Dan kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan, tema kita hari ini hijrah dan kemerdekaan, maka sesungguhnya hijrah Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah ini adalah tonggak kemerdekaan mereka pada waktu itu. Ya, tonggak kemerdekaan mereka waktu itu. Sebab setelah hijrah lah, justru setelah hijrah lah mereka mendapatkan kemerdekaan. Ya. Kalau di era Makkiyah sebelum hijrah, mereka tidak bebas sholat berjamaah dan karenanya syariat sholat berjamaah itu ya itu baru dikuatkan. Ya. Artinya di era Makkiyah sudah ada sholat berjamaah, tapi tidak semua. Nah, justru di era Madinah lah ya setelah hijrah mereka mendapatkan kebebasan bisa sholat berjamaah seluruhnya. Jadi kalau di Makkah itu sholat berjamaahnya per keluarga kayak di masa pandemi ini itu kan, karena nggak ada masjid. Karena Masjidil Haram waktu itu kan masih dikuasai oleh kafir Quraisy, mereka belum merdeka. Jadi sebelum hijrah itu mereka belum merdeka. Sholatnya masih sendiri-sendiri atau paling tidak dengan keluarga, pun kalaupun dengan orang lain itu dengan jamaah yang sangat terbatas dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di balik bubuk kita, di tempat-tempat tersembunyi, belum merdeka. Ya. Jadi syariat sholat berjamaah syar'am ya, itu baru dilaksanakan setelah hijrah. Pun azan belum merdeka. Ya, di era Makkiyah itu nggak ada azan. Jadi belum ada azan. Karena belum boleh, gitu kan. Karena seruan azan itu kan artinya seruan kemerdekaan. Maka ulama mengatakan,
Muazzin itu adalah orang yang betul-betul berani. Karena ketika seseorang mengumandangkan azan, itu artinya apa? Dia mengatakan, "Ana muslim, saya muslim." Nah, jadi betul-betul deklarasi keislaman seseorang itu dengan azan itu gitu ya. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu artinya dia muslim gitu kan. Betul-betul mendeklarasikan kemerdekaan sebagai muslim. Di Mekah nggak ada. Belum boleh ya. Di bahkan dalam konteks hari ini saya kira simbol azan ini adalah bagian dari simbol kemerdekaan beragama. Ya. Jadi kalau sebuah negara ya azannya sudah dibatasin, Pak, sudah dilarang apalagi, berarti kita belum merdeka. Jadi belum merdeka. Kita bersyukur di Indonesia ini ya, termasuk negara yang mendapatkan relatif kebebasan dalam mengumandangkan azan. Kalau kita lihat di beberapa negara lain, bahkan di beberapa negara Eropa, kita tidak sebebas ini. Saya pernah misalnya ke 2017 saya pernah ke Tokyo ya. Waktu itu 12 hari bergantian dengan beberapa ustadz yang lainnya ya. Nah, saya pekan kedua waktu itu ya, Ramadan pekan kedua berangkat. Saya ingat banget di situ ada masjid namanya Masjid Indonesia Tokyo. Ya, itu ngebangunnya lebih dari 2 miliar. 2 miliar atau 2, ya bukan gede lah, mahal lah gitu ya. Untuk bebaskan tanahnya. Dan itu berada dalam kawasan milik Indonesia, ya, negara Indonesia. Di situ ada sekolah semacam sekolah inilah sekolah dasar di sana ya. Jadi kompleks gitu ya. Enggak gede. Nah, jadi mereka cerita, Ustadz, ya alhamdulillah kita sudah punya masjid dan Pak Yusuf Kala dulu pernah meresmikannya ya Masjid Indonesia Tokyo. Mereka cerita, ada pengalaman bahwa masjid kita ini pernah diprotes oleh orang-orang Jepang. Kenapa? Azannya bocor. Maksudnya saya bilang, jadi kita azan di dalam gedung ini, Ustaz, di dalam masjid ini, ternyata ada lubang angin atau kemudian jendela ya, yang tidak tertutup rapat. Sehingga suaranya itu bocor keluar. Dan itu diprotes. Pengen gitu ya, sudah azannya di dalam gedung gitu kan, di dalam masjid gitu kan, pakai AC, artinya full tertutup gitu ya, nggak keluar sama sekali. Tapi karena ada entah lubang angin atau jendela yang mungkin masih bisa dibuka gitu ya, mereka tunjukkan gitu kan, akhirnya kita matikan jendela ini Ustaz ini supaya tidak dibuka ya. Itu bocor keluar dan protes oleh orang sekitar. Nah, bayangin ya. Nah, kita bahkan 15 menit sebelum azan itu sudah zikir dan tarohum sudah terdengar dari mana-mana. Alhamdulillah ya. Nah, azan itu jamaah ya, di era Makkiyah belum merdeka, belum ada. Syariat azan itu ya baru muncul kapan? Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Baru ada azan. Nah, kita ingat syariat azan itu punya kisah tersendiri ya, ketika mereka dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, gimana cara ngumpulin orang-orang ini ya? Dan ada yang usulkan pakai kentongan, pakai lonceng, pakai api. Akhirnya ada salah seorang sahabat, ya, Abdullah bin Zaid, ya, namanya, dan kemudian Umar juga bermimpi yang sama. Ya, ada seorang laki-laki berjubah putih mendatanginya dan mengajarkan lafaz azan. Maka Rasul mengatakan kepada Bilal ya untuk menjadi muadzin mereka waktu. Ya. Salat berjamaah, azan, puasa, bayar zakat, Idul Fitri, Idul Adha itu enggak ada di Makkah. Semuanya berlangsung syariatnya di Madinah ketika mereka sudah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan. Nah, ini nih poinnya. Jadi hijrah nih itu bagi kaum muslimin kala itu merupakan bagian dari kemerdekaan mereka untuk beribadah. Dan kemerdekaan bagi mereka juga untuk mengatur diri mereka sendiri. Ya, kalau di era Makkiyah mereka tidak bebas gitu kan menerapkan ajaran Islam ya, secara kafah gitu kan, tapi di Madinah walaupun pelan dan banyak hambatan juga ya, mereka bisa menerapkan syariat Islam secara sempurna. Jadi intinya hijrah ini ya menjadi pintu gerbang kemerdekaan bagi para sahabat Nabi pada waktu itu ya. Nah, dan hijrah juga ya merupakan momentum ya, kaum muslimin ya dan dalam konteks kala itu ya untuk membangun peradaban. Di Makkah sebelum hijrah nggak bisa. Hijrah, ya, deklarasi kemerdekaan, ya, ini dua hal penting dalam konteks kita apa? Membangun peradaban. Jadi sebelum hijrah Rasulullah dan kaum muslimin tidak mungkin menancapkan fondasi peradaban. Kita juga sebelum merdeka nggak mungkin kita bisa menancapkan fondasi peradaban. Dan
menebar perdamaian. Jadi hijrah dan kemerdekaan itu merupakan momentum kita untuk membangun peradaban, paling tidak fondasi peradaban, menebar perdamaian, gitu kan? Ya, dan kebaikan. Serta yang paling penting lagi adalah terlepasnya mereka dari segala keterpurukan. Jadi kalau di Makkah itu masih banyak yang disiksa, masih banyak yang dibully, masih banyak yang disakiti seperti Bilal bin Rabah dan kawan-kawan, Khabbab bin Arth, Abdullah bin Mas'ud, ini bahkan para sahabat yang kaya juga mendapatkan siksaan ya. Tapi ketika mereka hijrah, mereka bisa mengatasi semua itu. Kemerdekaan juga begitu. Dulu ya sebelum kita merdeka, kita dijajah, ya, hak bersuara kita dikebiri, harta milik kita, tanah kita diambil, disita, ya. Kemudian hak beragama kita tidak bebas pergi haji. Dulu di era penjajahan Belanda gitu kan kita sangat-sangat dibatasin gitu ya, ditandain ya. Ada cerita wallahu alam ya, justru gelar haji itu dijadikan sebagai tanda oleh penjajah dulu untuk nandain siapa yang udah pergi haji atau belum gitu kan. Nah, tapi sekarang justru jadi suatu kebanggaan tersendiri. Nah, ini apa kesamaannya ya. Nah, hijrah dan kemerdekaan juga jazakumullah bisa dimaknai merupakan momentum menghadirkan tatanan masyarakat yang egaliter gitu ya, yang sama equal ya, dan bisa mengedepankan ya apalagi ya ya kapasitas dan jadi kalau mereka berada di Makkah itu ketika mereka ingin membentuk misalnya struktur kepemimpinan gitu kan itu nggak bebas. Tapi di Madinah setelah hijrah bebas. Nabi bisa membangun struktur pemerintahan begitu kira-kira ya. Siapa panglima perang yang akan berangkat ke medan perang, siapa yang menjadi muadzin, siapa yang sekretaris gitu kan, sekretaris negaranya siapa, ya. Para pencetak wahyu jelas sekali mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Nah, saya kira kita juga demikian, ya. Begitu kita merdeka, kita bisa menyusun struktur kepemimpinan kita. Ya, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai presiden kita, kemudian Perdana Menteri bergantian menjabat, ya. Struktur kepemimpinan kementerian juga kita bisa atur. Karena itu kalau kita bicara tentang kemerdekaan, itu artinya apa? Ya, adalah negara berdaulat yang bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Yang bisa menempatkan seseorang the right man on the right job. Jadi salah satu simbol kemerdekaan adalah ketika sebuah negara itu ya bisa menempatkan seseorang ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sebuah negara, saya nggak ngomongin negara manapun, siapapun gitu kan. Kalau ada sebuah negara yang ketika dia ingin meletakkan jabatan, memberikan jabatan kepada seseorang, masih dalam ketertekanan, nggak bebas, gitu kan, maka kita belum merdeka sepenuhnya. Nah, jadi ketika kita menentukan kepemimpinan, merasa tertekan gitu kan, tertekan gitu, dipaksa untuk memilih si fulan gitu kan, maka kita belum memiliki kemerdekaan dengan makna yang benar. Nah, jadi ini ya. Nah, hijrah dan kemerdekaan manakala ya dilandasi dengan keimanan dan semangat jihad. Saya sebut semangat jihad ya. Ini yang akan melahirkan kekuatan. Ya, kita analisa hijrah dulu. Jadi hijrah Rasulullah dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah itu jamaah betul-betul dilandasi dengan keimanan, keikhlasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Suhaib Ar-Rumi berani meninggalkan segala kemewahan dan hartanya di Mekah, lalu kemudian ditinggalkan hijrah ke Madinah. Maka ketika dia hijrah ke Madinah disambut oleh Rasul dengan kalimat, "Ya Aba Yahya." Wahai Abu Yahya, ini panggilan untuk Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi. Rabihal bai'u. Sungguh perniagaan Anda betul-betul beruntung. Artinya apa? Dia menjual, melepaskan semua harta dunia miliknya, rumahnya, barang dagangannya semua ya demi hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sampai dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan seorang sahabat Madinah namanya Sa'ab bin Rabi itu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Padahal dia orang kaya. Kemana hartanya? Ditinggalkan. Nah, jadi tinggalkan semuanya untuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul mengkritik mereka yang hijrah bukan karena Allah itu. Ya, maka dalam konteks ini kan keluarlah hadis terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratuhu ya, barang siapa dalam makna hadis itu Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha.
ya, barang siapa yang hijrah karena perempuan, tidak ada juga yang waktu itu hijrah karena ikut-ikutan. Jadi ceweknya hijrah, akhwatnya hijrah, dia ikut juga, ya. Maka dia akan mendapatkannya kata Rasul. Wa man kana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya lid dunya, untuk kepentingan dunia gitu kan, ya, maka dia juga yusibuha, akan mendapatkan. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, maka hijrah seseorang itu sesuai dengan niatnya. Nah, kembali ke kemerdekaan kita juga demikian, ya. Tidak ada rumusnya gitu kan. Bambu runcing gitu ya bisa mengalahkan, ya, peralatan bersenjata yang sangat jauh lebih modern yang dimiliki oleh Belanda pada waktu itu, ya, dan bisa dikalahkan kalau bukan karena bantuan Allah SWT. Bahkan Bung Tomo, ya, dia mengatakan dalam kalimatnya untuk mengusir tentara Nika yang membonceng, ya, dan ingin menjajah Indonesia kembali tahun 45, ya, kata beliau apa? Saya tidak tahu bagaimana mengusir tentara Belanda ini lagi, ya, dan menggerakkan arek-arek Surabaya kalau tidak dengan kalimat takbir. Nah, jadi dengan kalimat Allahu Akbar itulah, ya, Bung Tomo memimpin pasukan dan menggerakkan arek-arek Surabaya itu, ya, untuk mengusir kembali tentara Belanda yang membonceng sekutu ketika mereka melucuti Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Nah, jadi dengan apa? Dengan kalimat takbir, dengan ikhlas karena Allah. Dan kita tahu sejarah bagaimana Hashim Asy'ari dengan mengeluarkan revolusi jihadnya gitu kan untuk mengusir penjajah di Indonesia. Bagaimana para ulama dulu, ya, kalau kita jauh ke belakang abad ke-18 ada misalnya siapa? Pangeran Diponegoro, ya, ada yang di Sumatera misalnya Tuanku Imam Bonjol, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Badruddin, dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang bukan hanya mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan, tapi juga mempertahankan keimanan mereka. Bahkan orang-orang Aceh itu, mohon maaf kalau di sini ada orang Aceh, mohon diluruskan ya, mereka menyebut Belanda itu dengan kafe-kafe, artinya kafir-kafir. Dan senandung lagu jihad untuk menggemuruhkan semangat mereka mengusir penjajah waktu itu, ya, selalu ditampilkan dalam perjuangan mereka. Nah, jadi keimanan dan semangat ini yang melahirkan, ya, kemerdekaan dan kemudian, ya, memuluskan mereka untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah dan kemerdekaan juga jamaah, ya, mengandung spirit gerakan moral untuk menolong orang-orang yang lemah, ya. Jadi apa maksudnya? Setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka punya kekuatan, punya spirit, ya, untuk bisa menolong orang lain. Maka di Madinah itu kita kenal dengan kalangan Ansor, ya, kalangan Ansor. Siapa kalangan Ansor? Kalangan Ansor adalah penduduk asli Madinah, ya, yang tinggal, besar, tumbuh, lahir sebagai di Madinah, ya. Kemudian ketika kaum muhajirin datang dari Mekah, kemudian ditolong. Ya. Maka bahasa Arabnya Ansor itu kan para penolong. Ansor. Dan ini dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Jadi ada kalimat ansor itu dari Allah. Jadi menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang hijrah yang tidak memiliki harta, menolong mereka yang tidak punya rumah diberikan rumah. Nah, jadi hijrah ini, ya, bisa melahirkan gerakan spirit kita untuk saling menolong. Dalam konteks hari ini juga demikian. Ya, apalagi mohon maaf ya negara kita yang sedang dilanda, bukan hanya negara kita saja, ya, di mana-mana, ya, di wabah di masa pandemi ini jamaah, kalau kita renungkan hampir semua orang mengalami gangguan-gangguan dan guncangan-guncangan. Dimulai dari kesehatan, merembet ke masalah ekonomi, merembet ke masalah mental. Banyak orang yang stres hari ini, ya. Rumah sakit jiwa itu dikabarkan ya selalu mendapatkan pasien-pasien. Ya. Mengapa? Ya karena itu tadi, ya. Jadi wabah ini kan luar biasa. Saya suka sampaikan di antara yang harus kita perkuat dalam menghadapi wabah ini bukan hanya kesehatan secara medis, ya, tapi juga secara mental. Ya, saya sering ilustrasikan, ya, kalau kita sakit DB, tipes, ya, dibawa ke rumah sakit, itu ada istri anak kita yang nemenin satu kamar situ, yang tidur di sofa atau mungkin gelar
tikar di kamar ruangan itu, ya. Ada teman kantor kita yang datang bawa jeruk, ya, bawa roti gitu ya, yang jenguk kita sakit. Itu kalau sakit DB, ya, tipes. Tapi kalau kalau kena corona ini enggak, Pak. Nggak boleh dijenguk, nggak boleh temenin gitu ya. Kalaupun ada orang yang sekamar dengan kita, dia kena corona juga, senasib gitu kan. Ada teman saya yang dirawat di rumah sakit Umi ya, dia ya Pak, mentalnya bagus alhamdulillah ya. Dia sekamar itu 29 orang. Jadi sehari-hari itu dia harus mendengar orang yang suaranya sudah apa, mohon maaf ya, seperti kerbau disembelih gitu kan. Ada yang sudah kadang sadar, kadang tidak. Ada yang sudah kehabisan oksigen. Itu pemandangan dia sehari-hari. Jadi hampir setiap hari ada yang meninggal dunia gitu kan. Ini kalau kita tidak tidak kuat mental gitu kan, bisa semakin ngedrop. Masih semakin ngedrop gitu kan. Nah, karenanya perlu penguatan mental. Banyak orang yang stres gitu kan. Gimana tidak stres? Ya, kita diaujibkan PPKM, tinggal di rumah nggak kemana-mana. Ya, kalau yang gajian rutin ya, masih bekerja work from home ya, masih memungkinkan dapat gaji. Tapi yang ya, apa penghasilannya emang menghajatkan dia keluar, seperti teman-teman kita di ojek online atau para pedagang yang memang harus keluar, itu nggak bisa dapat apa-apa. Dan belum tentu semuanya siap secara online. Nah, ya, jadi kemerdekaan hijrah ya menghajatkan kita untuk melahirkan para ansar. Ya, hanya dengan kebersamaan kemudian kita bisa bangkit dari segala keterpurukan ini. Karena itu kita apresiasi sekali misalnya kalau ada pejabat, anggota dewan yang hari ini ya menyisihkan hartanya sekian persen, 10%, 15% ya untuk membantu orang-orang yang lemah ini. Mereka yang diberhentikan dari perusahaannya. Saya mungkin pernah cerita di Jakarta ada teman punya penerbit buku yang terpaksa harus menutup toko bukunya gitu kan dan memberhentikan sekian belas karyawannya. Ya. Ada banyak penerbit, kebetulan sering menulis ya. Mereka cerita para editornya dirumahkan gitu kan, bekerja di rumah ya, dengan gaji yang tidak tidak maksimal ya, bisa dipotong sepertiganya, bahkan ada yang potong separohnya gitu kan. Nah, ini kan artinya apa? Yang mengganggu dan kemudian menyebabkan apa namanya tantangan-tantangan mental kita. Di sini kemudian kita harus saling tolong menolong, melahirkan para ansor, ya, orang-orang ansor yang bukan hanya memberikan rumah mereka, tapi juga memberikan segalanya untuk sahabat-sahabat mereka ya. Jadi hijrah ini hendaknya melahirkan semangat untuk memerdekakan mustad'afin agar mereka mendapatkan keberpihakan ya dari penguasa. Ah, ini penting ya. Jadi hijrah ini saya buat quote-nya ya. Jadi hijrah ya melahirkan semangat kita untuk memerdekakan para mustad'afin, orang-orang lemah agar mereka mendapatkan keberpihakan dari setiap kebijakan penguasa. Karenanya di era Makkah para mustad'afin tadi itu ya seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud itu tidak mendapatkan kemerdekaan. Mereka dijajah oleh para penguasa dan para pengusaha. Bilal dijajah oleh Umayyah bin Khalaf, Abdullah bin Mas'ud diperlakukan semena-mena oleh Abu Jahal, Ammar bin Yasir bahkan kedua orang tuanya dibunuh oleh Bani Makhzum, di antaranya adalah Abu Jahal. Tapi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mendapatkan kemerdekaan itu. Mereka tidak dijajah lagi. Ya, Bilal bin Rabah bahkan diangkat oleh Rasul sebagai muazin. Abdullah bin Mas'ud dijadikan sebagai ahlul Quran, ya, sebagai ahlul Quran gitu kan. Kata Rasul barang siapa yang pengen belajar baca Quran, bergurulah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, seorang budak yang tadinya salim, ya, ketika masuk Islam dan hijrah ke Madinah menjadi hamilul Quran, menjadi guru penghafal Al-Quran. Demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, siapa lagi misalnya, Khabbab bin Arth, gitu ya, yang tadinya diinjak-injak harkat martabat di Mekah ketika mereka hijrah, mereka mendapatkan keberpihakan dari para penguasa di Madinah pada waktu itu. Nah, jadi artinya kalau hari ini para mustad'afin, orang-orang lemah, ya, tidak mendapatkan pelindungan dari para penguasa dan pengusaha, artinya kita belum merdeka. Ya. Kemudian yang menarik lagi jamaah, hijrah dan kemerdekaan ini seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk menyatukan segala unsur kebaikan. Ya. Jadi hijrah dan kemerdekaan seharusnya menyatukan segala unsur kebaikan. Di sinilah muncul spirit ukhuwah.
spirit persatuan. Nah, ya. Untuk itu Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, di antara program pertama beliau adalah membangun ukhuwah, membangun persatuan. Kaum Ansor yang semula bertikai terus dalam perang Bu'ath namanya ya. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah, kalangan Ansar penduduk Madinah itu berantem terus, diadu domba oleh penjajah Yahudi pada waktu itu. Ketika Nabi datang, mereka didamaikan. Bukan hanya didamaikan sesama Ansar, tapi dipadukan dengan Muhajirin. Sehingga hijrah ini yang menyatukan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. Tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar, semua menyatu. Ya, dalam bingkai persatuan ukhuwah Islamiyah. Kemerdekaan juga demikian. Ya, rasanya mustahil. Ya, tentu saja tanpa izin Allah, tentu saja dengan izin Allah, ya, kita ini akan merdeka kalau tidak bersatu. Ya, momentum Sumpah Pemuda 1928 itu ya merupakan pijakan persatuan itu. Ya, karena rumus penjajahan kan dari dulu sama. Divide et impera. Kalau Anda pengen jajah sebuah negeri, maka pecah belahlah gitu kan. Artinya kalau kita pengen mereka bersatulah. Jadi kalau hari ini kita belum bersatu, itu artinya apa? Kita belum sepenuhnya merdeka. Jadi kalau kita pengen mereka sepenuh hati, ya, betul-betul merdeka, maka kita harus bersatu. Ya, lupakan ras. Nah, apalagi kita punya riwayat dan historis kebersatuan. Saya pernah ketemu dengan orang Arab, Mbak Julius, di Makkah ya. Udah lama, jauh sebelum pandemi. Usianya ya usia 50-an tahun lah usianya. Saya ingat banget peristiwa waktu itu dan betul-betul saya rekam dalam memori saya karena bagi saya ini berkesan ya. Ba'da asar waktu itu ya jelang maghrib lah jam 4:30, jam 5-an ya. Jadi saya dan teman-teman ya duduk di teras Masjidil Haram di Mekah ya, tapi di teras luar. Jadi saya nggak masuk ya, karena udah hari yang kesekian saya coba sholat di teras di depan Masjidil Haram. Selain udaranya juga nyaman, ya, kemudian pemandangan juga enak ya. Yang pasti di luar pandemi waktu itu ya, jadi kita masih bebas bisa sambil beli makanan ringan gitu ya, karena di depan masjid juga banyak yang jualan di toko-tokonya ya. Nah, ada seorang Arab ya, yang saya duga ya dia pernah ke Indonesia atau paling tidak banyak tahu tentang Indonesia. Ya, duduk di samping kami dan dia bertanya. Ya. Kata dia, "Anta Indonesia, Anda orang Indonesia?" "Iya," saya bilang. "Nah, kami Indonesia." "Oh," katanya, "saya salut dengan Anda orang Indonesia. Saya ya salut ya dengan Anda orang Indonesia." Eh, dia memuji tentang kebaikan-kebaikan kita, tentang keramahan, tentang dan Indonesia terkenal sekali dengan orang-orang yang seperti itu di Timur Tengah ya, relatif gampang diatur ya dan seterusnya. Tapi satu hal kata dia, "Saya salut dengan Anda orang Indonesia ya, sebab eh, Indonesia itu," kata dia, "terdiri dari negara kepulauan. Kita kan negara negara kepulauan, terdiri dari bisa lebih dari pelajaran SD dulu ya 17.000 pulau lebih mungkin gitu ya. Tersebar ke berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terdiri juga dari berbagai ras. Tapi kata dia menyebut bukan ras, kabilah, kabail. Jadi Indonesia kata dia yahtawi terdiri dari qabail, banyak sekali kabilah-kabilah. Ada orang Sunda, orang-orang Jawa, Padang, Palembang, Makassar, banyak sekali kata dia. Tapi luar biasa Anda bisa bersatu dalam bingkai satu negara, Indonesia. Betul, betul ya. Kita Pak Julius dari Padang, saya dari Palembang, yang lain dari Bandung, tapi kita bersatu dalam bingkai Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata dia, kami Arabun, bangsa Arab. Ya, terdiri dari satu kabilah Arab. Arabiyun itu satu, Arab. Ya. Tapi kami terpecah ke berbagai negara. Benar. Mesir Arab. Uni Emirat Arab. Bahrain Arab. Saudi Mamlaka. Mereka menyebut dengan Mamlaka. Ya, karena kerajaan kan. Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah ya, atau kerajaan Arab Saudi itu rasnya Arab. Gitu ya. Kemudian negara mana lagi? Ya, termasuk juga Qatar, Arab, gitu kan. Sebagian wilayah Syam, Palestina, Arab. Arab itu, Arabun, ya. Mereka ada Arab, tapi terpecah ke berbagai negara. Anda orang Indonesia terdiri dari berbagai kabilah, bisa bersatu, tapi kami tidak. Nah, ini kata dia salut. Artinya ini poin bagi kita. Ya, kita dengan berbagai latar belakang kita bersatu. Ya. Arab Saudi itu
hampir 90% lebih mungkin, lebih lah, mungkin hampir 100% itu semuanya muslim. Muslim. Ada non-muslim, tapi mereka mungkin pendatang atau mungkin dubes atau apalah dan tinggal di luar kota Mekah dan Madinah. Dikit sekali. Nah, bandingkan dengan negara kita, gitu kan? Terdiri dari sekian banyak agama, bahkan ada yang ingin memasukkan agama Baha'i juga bagian dari agama yang diakui gitu kan. Nah, ini tapi luar biasa gitu kan. Kita bisa bersatu ya dengan latar belakang agama ya, dengan latar belakang ormas. Ya, semua orang bisa bisa bikin ormas hari ini, ormas apapun gitu kan. Nah, soal dapat pengikut atau tidak itu belakangan itu kan. Tapi kita bisa bisa bersatu dalam satu ikatan persaudaraan nasionalisme Indonesia. Nah, ini ya menjadi modal kemerdekaan kita gitu kan. Berikutnya mungkin agak sudah terakhir gitu ya karena nanti kita sisihkan tanya jawab sekitar 15-20 menit ya. Itu dalam konteks berjamaah umum. Dalam konteks pribadi ya, hijrah dan kemerdekaan juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri dari sikap dan perilaku yang selama ini nggak bagus. Karenanya makna hijrah itu kan ada dua. Hijrah secara maknawi, ya, yang kemudian secara bahasa artinya meninggalkan, ya, dan ada hijrah makani. Kalau sekarang mungkin kita tidak begitu dianggap wajib hijrah makani, walaupun faktanya emang kita hijrah. Saya dari Palembang ke Bogor, yang lain mungkin dari Padang ke Bandung, yang lain ya kan hijrah juga. Tapi bukan itu poinnya. Karena la hijrata ba'dal fathi, karena tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah kata Rasul. Karena Makkah itu sudah menjadi Darussalam, ya, jadi milik umat Islam. Jadi tidak perlu hijrah lagi ke Madinah. Karena Nabi mengatakan al-muhajiru, ya, hijrah itu bisa dimaknai apa? Man hajara ma nahallahu anhu. Nah, ini poinnya. Jadi hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ya ma nahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hijrah. Momentum hijrah hari ini tanggal 1 bulan Muharram hendaklah kita jadikan sebagai momentum untuk meninggalkan perilaku-perilaku dan sikap kita yang tidak baik selama ini ya menjadi individu yang terus berbenah dan menebarkan manfaat di dalam era kemerdekaan hari ini. Nah, jadi ini personalnya kita jadikan sebagai momentum untuk gitu kan berbenah lebih baik lagi ya dan secara personal juga ya walaupun bisa dibawa ke umum sungguhnya hijrah dan kemerdekaan ini sebagai poin terakhir saya ingin tutup ya hijrah dan kemerdekaan ini dia butuh pejuang baik hijrah di masa Nabi maupun hijrah kemerdekaan RI Indonesia itu butuh pejuang. Kalau hijrah itu butuh Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasulullah hijrah, butuh Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayahnya ketika bersembunyi di Gua Sur, butuh Ali bin Abi Thalib, pengorbanan seorang Ali yang bersedia tidur di tempat tidur Rasulullah, gitu ya. Dan ya, apalagi ya, butuh juga penunjuk jalan, ya, walaupun bukan Muslim pada waktu itu, namanya Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi, ya, dan pejuang-pejuang yang lainnya, pejuang hijrah. Ya. Nah hari ini kemerdekaan kita juga ya telah meninggalkan para pahlawan, ya, telah melahirkan para pahlawan, ya, pahlawan kemerdekaan, pejuang kemerdekaan yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hilangkan, ya. Peran seorang misalnya ya dalam konteks kemerdekaan gitu kan, ada Bung Tomo tadi itu, ya. Kemudian mengisi kemerdekaan ada Buya Muhammad Natsir, ya, Bung Karno sendiri, ya, Bung Hatta sendiri dan para pejuang yang lainnya. Darah mereka ini, kepahlawanan mereka ini ya hendaklah kita jadikan spirit gitu kan untuk menata Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Mengapa? Ya, sebab momentum hijrah yang bertepatan ya, atau paling tidak berdekatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia hari ini tanggal 1 bulan Muharram ya, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus artinya 7 hari lagi seminggu lagi ya. Jadi tidak berjauhan lah ya seminggu lah jaraknya ya. Ini sepatutnya kita jadikan juga sebagai sarana untuk mengubah paradigma berpikir kita ya. Hijrah dari kemerdekaan itu harus mengubah paradigma berpikir kita tentang kekuasaan. Ya. Jadi kekuasaan, saya ingin sebut kekuasaan. Sebab Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu di Madinah beliau betul-betul berkuasa. Ya. Kita dari tidak merdeka, dijajah, kemudian merdeka, kita betul-betul berkuasa. Nah, jadi hendaklah kita jadikan kekuasaan ini sebagai pihak yang
kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan umat. Ya, bukan berpihak kepada kepentingan-kepentingan politik saja. Ya, jadi ini rumusnya. Dan ini yang kita dapatkan dari pelajaran dari tokoh-tokoh Quraisy yang waktu itu mereka melarang, mencegah kaum muslimin hijrah. Mengapa? Karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Abu Jahal itu ya, mengapa dia melarang kaum muslimin hijrah? Sebab nanti kalau kaum muslimin hijrah gitu kan, dan kemudian membuat kekuasaan di sana, maka kekuasaan Abu Jahal akan terancam. Nah, jadi yang nggak mau hijrah hari ini ya, berarti dia tidak mau adanya kekuasaan yang berpihak kepada umat. Baik, jam di studio pukul 6.15. Kita sisakan waktu untuk diskusi memperdalam tema ini. Kak mesti bertanya, ya kalau ada pendapat, inspirasi yang bisa di-share pada pagi hari ini, dipersilakan. Saya kembalikan kepada host kita. Dari saya sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Tat ya. Ini tadi Ustadz menyampaikan makna hijrah yang sangat luas bagi kita ya, yang bisa kita pahami dari mulai tadi sebagai pintu gerbang kemerdekaan, kemudian setelah merdeka bisa membangun peradaban, kemudian kita bisa menebar perdamaian dan memberikan banyak manfaat ya Tat ya. Dengan spirit ukhuwah tentunya, kemudian juga kita bisa membebaskan diri kita dari keterpurukan ya, kemudian membangun tatanan masyarakat gitu dan struktur pemerintahan sampai pada akhirnya terwujud negara yang berdaulat. Bapak Ibu sekalian, tadi juga Ustadz menyampaikan tentang konteks umum dan konteks secara pribadi dari mana hijrah. Ini penting bagi kita juga untuk lebih mungkin konteks pribadi ini tadi ya, yang sebagai individu ya tadi ya, kita juga harus membebaskan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sharing dengan Ustadz nih, boleh bertanya, boleh juga sharing Tat ya tentunya. Ya, Kalau lihat di betul. kolom chat ini ada pertanyaan Tat ya. Ini Silakan. bagaimana ya kemerdekaan dari pejabat negara yang tidak amanah. Wah ini ini konteks mungkin apa namanya? Pertanyaan yang memang perlu penjelasan juga Tat, Kontekstual. sampai Iya, salah iya. mempersepsikan amanah ini. Kemudian juga ini Tat soal agama Bahai ya Tat. Iya, ini juga ada pertanyaan juga. Mangga Tat, silakan Tat. Iya. Iya, bismillah. Pertama konteksnya adalah kemerdekaan dari penguasa-penguasa yang tidak amanah. Betul, seperti saya singgung pada di akhir tadi gitu ya. Atau di awal-awal bahkan ya. Jadi ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu artinya mereka terhindar dari penguasa-penguasa yang zalim. Ya, penguasa-penguasa yang tidak amanah. Mereka terhindar dari dominasi ya, para pengusaha seperti Umayyah bin Khalaf. Ya. Mereka terhindar dari tirani Abu Jahal. Ya. Mereka juga terhindar dari misalnya kungkungan ya, Abu Sufyan CS waktu itu ketika dia masih kafir. Ya. Nah, ketika mereka terbebas dari semua itu. Mereka berkumpul bersama dengan Rasulullah dan orang-orang yang amanah. Ya, jadi bersama dengan orang-orang yang amanah. Jadi betul sekali ya. Ini menjadi tugas kita untuk menyempurnakan kalau bahasa saya. Kalau ada yang nanya, Ustadz, hari ini kita udah merdeka belum? Secara administrasi kita sudah merdeka. Ya, 17 Agustus adalah momentum kemerdekaan kita dan itu tidak bisa diubah. Kita sudah merdeka. Nah, tinggal kita menyempurnakan kemerdekaan kita ini. Membebaskan dari segala keterjajahan gitu kan. Nah, baik keterjajahan secara ekonomi, ya, keterjajahan secara berpikir. Jadi kalau hari ini kita belum bebas menulis ya, isi hati kita di wall-wall Facebook ya, dan dikit-dikit di ban, di take down ya, artinya kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ya, sebab di masa Umar bin Khattab ya, adalah seorang ibu ya, ketika Umar membatasi mahar. Ya, jadi Umar bin Khattab. Jadi Umar itu kan menganggap dirinya hari ini kata Umar, saya itu begitu berkuasa. Laisa baini wa bainallah ahadun yahjubuni. Jadi hari ini nggak ada yang bisa membatasi saya dengan Allah, kata dia. Jadi betul-betul full powerful, dia khalifah, berkuasa penuh ya, sebagai khalifatullah ya, wakil Allah di muka bumi gitu kan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ketika Umar membatasi mahar para wanita yang ingin dilamar, ya, ketika ada para pemuda mengatakan, "Ya Umar, kami pengen menikah, tapi maharnya mahal sekali, mbok ya dibatasin." Maka Umar mengatakan, kalau ada seorang wanita yang dilamar dan kemudian menyebutkan mahar, tidak boleh lebih dari 400 dirham.
400 dirham. Diumumkan oleh Umar di masjid. Nah, dengan sepenuh kemerdekaan, dengan sepenuh keberanian gitu kan, seorang ibu angkat tangan. Ya Umar, wailak, celakalah engkau. Bagaimana mungkin Anda menentukan suatu hukum yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya? Itu nggak ada batasan Allah dan Rasul. Maka Umar tertunduk dan kemudian mengatakan, sadaqat amra'ah wa akhta ar-rajul. Wanita ini benar dan Umar yang salah. Diralat oleh Umar. Nah, artinya apa? Ini pada waktu itu terjadi suasana kemerdekaan yang luar biasa, di mana seorang ibu bebas mengemukakan pendapatnya di hadapan seorang pemimpin tanpa batasan kekuasaan, Umar. Dia mau ngapain aja bisa gitu kan. Nah, ini salah satu makna dari kemerdekaan itu sendiri. Ketika kita bisa menyebutkan atau menyatakan pendapat, dan ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap rakyat itu dibolehkan menyatakan pendapat dan dibolehkan. Jadi kalau hari ini kita ada pengekangan, berarti kita belum sepenuhnya merdeka. Dalam konteks mencari nafkah juga demikian, bahwa kita diberikan kalau saya berpikir ironis gitu kan, ketika melihat walaupun tidak semua kasus tentu saja ada pedagang yang ditutup paksa, diambil, dijarah hartanya di pasar-pasar. Ini nggak benar. Kita Indonesia terkenal dengan sisi-sisi humanismenya gitu kan, kesantunannya gitu kan. Nah, ini yang harus kita kedepankan dengan baik, bahwa mereka juga mencari nafkah, mereka juga berjualan dan lakukan pendekatan secara humanis, secara kemanusiaan. Kemudian yang kedua tentang agama Baha'i, ya betul, ini disayangkan juga oleh banyak pihak bahwa agama, ataupun saya belum menyebutnya agama tapi semacam aliran gitu kan, aliran Baha'i itu adalah aliran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kalau dia bikin agama sendiri no problem, tapi ketika dia bawa Islam, mencampur adukannya dengan yang lain, dan ini masalah. Dan para ulama sudah memutuskan bahwa Baha'i ini bukan bagian dari Islam dan bukan agama yang berdiri sendiri, sehingga tidak bisa, apalagi di Indonesia belum ada pengakuan secara konstitusional Kalau agama-agama lain kan sudah ada. Baha'i itu tidak ada. Soal mengapa Menteri Agama kita menyampaikan itu memang disesalkan oleh semua kalangan, semua orang menyesalkan hal itu karena dianggap tidak penting gitu Jadi nggak perlu. Beliau mengorbankan pendapat mayoritas gitu kan untuk kalau dalam pemikiran politik gitu Beliau mengabaikan pendapat mayoritas, melukai hati mayoritas banyak orang gitu kan, semata untuk mengambil secuil pendukung dari penganut Baha'i ini. Itu kalau dalam hitung-hitungan politik kurang manis, nggak pas gitu Jadi mestinya dia memperhatikan pendapat mayoritas. Wallahu a'lam. Ya, Tat, masih di kolom chat ini ada pertanyaan juga, Tat. Soal menyampaikan pendapat tapi tidak sampai kebablasan gitu, Tat ya. Hal-hal yang negatif gitu karena lebih diumbar begitu, Tat. Itu seperti apa, Tat? Kan kalau tadi yang Ustadz sampaikan tadi, seorang ibu tadi kan langsung menyampaikan ke konteksnya, Tat ya. Dan itu disampaikan secara langsung gitu. Nah, ini kan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, lebih rame di medsos seperti itu, Tat, dan lebih ke hal-hal yang negatifnya begitu, Tat. Itu gimana, Tat? Ini dalam konteks mengkritik penguasa emang ada adabnya Jadi dilihat dari konteks kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau kesalahan itu bersifat personal gitu kan, untuk pribadinya, jangan dikritik di muka publik, nggak boleh, nggak boleh Presiden, mohon maaf, atau pejabat siapapun, salah sholatnya salah, misalnya kan, itu nggak boleh dikritik di umum. Ini yang terjadi hari ini nggak boleh gitu kan. Jadi ada orang yang ngangkat tangannya, baca Al-Fatihahnya nggak salah, itu nggak bagus, nggak benar kalau dikritik di umum. Karena kesalahan itu sifatnya personal, pribadi. Sampaikan secara pribadi. Bagaimana mengaksesnya gitu kan? Nah, itu teknis. Mengakses supaya informasi nyampe gitu kan, itu teknis Wallahu alam, apakah bisa misalnya lewat orang terdekatnya mohon disampaikan, atau mungkin lewat media sosial dilakukan secara DM gitu kan, direct message gitu Kalau di Twitter itu ada DM-nya, kalau ada Facebook, ada Instagram itu ada personal message-nya langsung
Jadi kita sampaikan, jadi tidak di publik, jangan di itu namanya membuka aib, membuli, enggak boleh. Enggak ya. Kalau kesalahan itu bersifat personal. Tapi kalau kebijakannya itu untuk orang banyak gitu kan, seperti Umar tadi itu kan hajat orang banyak gitu kan, maka ibu itu tadi tidak bisa salahkan karena dia juga ya berkepentingan. Jadi ini betul yang disampaikan oleh yang bertanya bahwa harus bijak, jangan kebablasan. Ini negeri kita emang apa ya? Ya di satu sisi kebablasan ya, tapi di satu sisi juga ada pengekangan. Jadi kita harus tahu batasan-batasan dalam mengkritik, dan dalam Islam saya kira sudah sangat-sangat jelas sekali. Para sahabat Nabi itu kalau mereka mengkritik yang lain, lihat konteksnya ya. Kapan kalau urusan personal nggak pernah sampaikan di depan ya. Dia ajak ngobrol berdua dan sampaikan Anda salah begini-begini. Jadi nggak di publik ya. Tapi kalau yang berkepentingan dengan hajat orang banyak, ya dilakukan secara publik juga. Ya, karena itu keputusan bersama ya. Tapi betul ya bahwa di media sosial kita harus bijak gitu ya. Apalagi media hari ini ya siapapun bisa nulis apapun. Makanya saya suka sampaikan ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial dari manapun gitu kan, maka harus betul-betul harus pastikan itu benar. Jadi sharing ya maaf ya, saring sebelum sharing. Jadi sharing dulu informasinya, begitu masuk, apalagi yang rada-rada aneh, jangan langsung share, wah fatal gitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang jelas di media, ini tunggu dulu gitu kan, dulu 2-3 hari, bener nggak hoax kan? Kan kita sudah dapat pelajaran dari kisah 2 triliun gitu kan, ini kan lucu ya. Jadi baru publikasi pamflet doang, ya, belum ada uangnya, kita sudah bebayau-yau kemana-mana ngomongnya, ternyata belakangan itu tidak benar kan, kasihan gitu ya. Jadi ngeralatnya repot gitu ya. Ujung-ujungnya kita merasa di prank se-Indonesia, padahal kan mungkin niatnya bukan itu. Ya. Jadi betul-betul kita harus nahan. Kalau dulu kan kita disuruh yahfaz lisan, menahan lisan gitu kan. Kalau sekarang nahan jempol untuk tidak gampang share gitu ya. Ketika ada informasi, cek and recheck dulu ya. Bener nggak ini ya? Apalagi sekarang semua orang bisa jadi dokter. Kiat-kiat apa namanya sembuh dari COVID gitu kan. Semua orang bisa share itu ya. Tapi lihat siapa yang share, tenaga medis, bukan ya. Kalaupun iya betul nggak dia ngomong itu gitu kan, dalam ilmu hadis itu ada disebut dengan sanad ya. Dikonfirmasi benar nggak? Kalau benar belum tentu juga layak share gitu ya. Karena bisa jadi yang di share itu hanya untuk berlaku untuk yang pribadi saja gitu kan. Tidak bisa digeneralkan gitu ya. Nah ini. Jadi saya kira kita harus bijak bermedia sosial. Baik. Ada Ya, lagi ini Pak di Yunus? chat masih ada ini bagaimana menfilternya terkait informasi di media sosial sehingga hijrah kita ini menjadi hijrah yang semakin baik gitu Tat. Memfilternya itu gimana Ya. Tat? Betul ya. Jadi ini butuh apa ya? Keseriusan tersendiri. Jadi saya 7 tahun di media ya, media cetak waktu itu ya. Jadi betul-betul diajarkan kode etik jurnalistik, diajarkan adab-adab dalam bermedia. Walaupun waktu itu di tahun 2000 sampai 2007 media sosial belum segencar sekarang ya. Tapi kode etik menghadapi media itu yang kemudian kita hilang hari. Ya. Yang hilang banget misalnya adalah saya sering ingatkan apa dengan cover both side. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari seseorang ya, kita bisa langsung share. Padahal nanya dulu. Ini sebenarnya cover both side. Jadi teliti. Nah, jadi bagaimana kalau rumus memfilternya gitu kan? Pertama, saya sampaikan ketika media informasi itu masuk ke handphone kita atau kemudian kita dengar, dan Islam mengajarkan bahwa laisa kullu ma tasma, tidak semua yang Anda dengar itu harus sampaikan. Itu dalam Islam. Jadi tidak semua yang masuk ke telinga kita boleh masuk apa aja, dengarin, tapi tidak semua harus sampaikan. Nah, itu rumusnya. Jadi Allah menciptakan kepada kita 2 telinga, emang siap untuk mendengar. Nah, tapi tidak semua harus kita sampaikan. Harus dilihat konteksnya gitu kan. Mungkin benar, tapi nggak sesuai konteksnya. Misalnya kemarin orang tua saya, mertua sakit gitu kan, dan gejalanya seperti COVID. Orang tua udah 60 sekian tahun usianya gitu kan. Kemudian saya sampaikan ke adik ipar saya, coba dites, harus tes, ya untuk memastikan, tes positif. Nah, jadi kabar positifnya ini
cukup di kita saja. Jangan sampaikan ke beliau, stres bilang gitu kan. Nah, ini kan kalau sampaikan, tambah parah dia gitu kan. Jadi kita arahkan supaya dia apa namanya tenang, kita kasih support ya. Udah sembuh baru kita tunjukkan. Mak, kemarin positif. Oh, kaget dia. Tapi udah sehat. Udah, nah, itu kan tidak semua informasi harus kita sampaikan ya. Pegang dulu gitu ya. Pegang ya. Dan suatu saat mungkin dilepas. Tapi kalaupun enggak ya nggak usah. Tahan. Tenang. Bahkan apalagi yang berkaitan dengan nama baik dan nama buruk seseorang, itu sebaiknya kita tahan. Ada kisah di masa Umar ya, ada seorang laki-laki tua menghadap ke Umar, "Ya Umar, anak gadis saya ini dilamar orang soleh. Anak gadis saya dilamar orang soleh. Tapi anak gadis saya ini punya masa lalu yang buruk. Tidak disebutkan dalam kisah itu masa lalunya apa. Pokoknya jelek lah gitu kan. Ya. Afa uhaddisu anha? Apakah saya perlu sampaikan kepada yang lamar? Bahwa anak saya dulu punya masa lalu begini-begini. Tapi udah selesai, udah close. Umar melotot dan kemudian marah. Wailaka, kata Umar, sialan Anda, silakan Anda. Ya, Allah sudah menutupnya aib tersebut, lalu Anda pengen membukanya, nggak boleh. Close, tutup, gitu kan? Nggak boleh, gitu kan? Nah, ini pengecualian, kecuali dalam hal misalnya memilih pemimpin, mungkin ada seperti yang track record itu lain. Tapi kalau dalam kasus seperti Umar tadi, nggak boleh, gitu kan? Jadi harus tutupin. Poin ini pertama. Jadi tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Satu. Yang kedua adalah filternya apa? Biasakan untuk klarifikasi atau mencari. Sebenarnya saya suka ajarkan ke istri ya, atau teman-teman ya pengajian jemaah pengajian. Jadi kalau kita dapat informasi dan bingung ini hoax atau tidak, sederhana ya. Jadi cari kata yang paling dominan kalau dalam bahasa media sosial disebut dengan hashtag, gitu kan? Pada berita tersebut gitu kan, kemudian ketik di ujungnya hoax, klik di Google, maka akan keluar informasinya. Nah, jadi demikian gitu kan. Misalnya apa misalnya? Ini misalnya yang konteks hari ini lah, misalnya virus corona gitu kan. Misalnya vaksin misalnya tidak boleh bagi orang yang sudah maaf, vaksin boleh ya bagi orang yang sudah kena COVID ya misalnya 3 bulan setelahnya. Ini hoax atau tidak? Tinggal klik aja ya. Jadi apa namanya sudah kena COVID boleh kan Pak? Boleh berapa lama boleh vaksin? Klik itu keluar semua informasi. Dari situ bisa kita saring. Ya. Bahkan tuh hadis-hadis juga begitu. Hadis-hadis juga begitu ya. Jadi kemarin saya lupa konteksnya. Ada yang nanya tuh, Ustaz hadis ini sahih atau tidak ya gitu. Nah, saya coba klik ujungnya dhaif, lemah. Klik, udah keluar semua. Oh, ternyata lemah. Ini hadisnya lemah. Nah, jadi rajin-rajin mencari ya, kalau nggak mau pusing itu kan tinggalin aja. Kan rumus Nabi sederhana. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi tinggalkan apa yang meragukan. Nah, ya. Jadi, saya nggak ngerti Ustaz. Udah pusing. Udah. Kalau nggak mau pusing, tinggalin. Jangan di-share gitu kan. Bila perlu delete aja gitu ya. Jadi harus begitu ya. Apalagi yang berita yang aneh-aneh gitu kan. Wah, itu harus betul-betul. Si fulan meninggal, jangan gampang innalillah, udah tersebar semua gitu. Padahal orang ini segar bugar. Iya. Ini Ya luar Banyak. biasa. Mohon izin tanya Pak. Mangga Pak Gunawan, bisa Bapak Ibu sekalian nanti tinggal satu pertanyaan karena kita di akhir nanti mohon Ustadz mimpin doa buat guru-guru kita, buat teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Mangga Pak Gunawan. Ya, mohon izin Pak Ustadz mau tanya Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan ada kode etik jurnalistik, bahkan sekarang juga kata Pak Ustadz, jadi ada bertanya aja ya, mengkritik seseorang aja itu tidak boleh di muka umum karena sifatnya individu. Bahkan mungkin nanti sekarang ramai kan menyampaikan kebenaran aja dikatakan sebagai ujaran kebencian ya. Itulah seperti itu sekarang itu ya. Nah, yang disayangkan Pak Ustadz justru para tokoh kita sendiri kalau ketika ada perbedaan kok mau-maunya ditayangkan di televisi, kemudian berdebat. Contohnya dari dulu itu seperti ada pro dan kontra, itu kan jadi tontonan orang-orang yang anti-Islam. Mereka bertepuk tangan dan di bawahnya yang lebih parah lagi, di bawahnya itu jadi terjadinya tafaruk gitu Pak Ustadz. Ya, itu yang saya sayangkan. Nah, kenapa di kalangan
yang para tokoh-tokoh kita itu tidak ada upaya untuk mempersatukan, justru yang dimunculkan itu perbedaan bukan kebersamaannya. Ya, Persamaannya ya, yang ya, ditonjolkan. Itulah akhirnya betul. mungkin akan sangat mudah untuk terjadinya taparuk, apalagi dengan rongrongan dari luar yang tidak suka dengan Islam. Terima kasih Pak Hmm. Ustadz. Ya, ya, ya. Ya, betul ya. Jadi bismillah, ini emang terkait dengan kepentingan ya. Pertama, kepentingan media ya. Dari aspek kenaikan rating ya, supaya ratingnya naik. Dalam teori media, di antara hal yang bisa menggait pemirsa gitu kan, agar orang mau baca, mau lihat itu konflik. Nah, itu mau tidak mau. Ini bahkan dalam membangun cerita, saya dulu pernah belajar menulis cerita gitu kan, cerpen ataupun novel ya. Ada disebut dengan konflik. Maka ada peran antagonis dan protagonis gitu ya. Jadi kalau nggak ada ya nggak seru, nggak seru ya. Ada penjahatnya gitu kan, ada pahlawannya gitu ya. Nah, ini yang dihadirkan media supaya orang tertarik dengan media itu. Nah, ini awalnya gitu kan. Walaupun efeknya kemudian tidak semuanya positif gitu ya. Nah, ini juga harus kita sayangkan. Walaupun memang tidak semua dilarang, karena ada beberapa hal yang sifatnya harus dikonfirmasi, mengkonfirmasi benar nggak, berharap di ujungnya nanti selesai. Jadi ketika ada misalnya contoh, mohon maaf nih contoh saja, saya nggak update TV, saya sudah 2007 sampai sekarang nggak punya TV. Jadi contoh ya, yang kita hormati misalnya Pak Menteri Agama, ya, dia mengucapkan selamat bla bla bla. Nah, itu kalau dihadirkan di TV, kemudian ada yang menyoal, bertanya, dan ujungnya clear, itu kan bagus malah. Ya. Tapi yang terjadi kan tidak. Yang terjadi tidak. Jadi yang pro dan kontra diadu dan ujung-ujungnya nggak beres, malah menyelesaikan masalah. Nah, ini sangat-sangat kita sayangkan. Nah, kita sebagai masyarakat awam atau mungkin punya wewenang lah gitu kan, berusaha untuk jangan ikut-ikutan. Gitu. Jadi jangan memperkeruh suasana. Ya, jadi yang karena teorinya Omar bin Abdul Aziz ketika membangun dinasti pada masanya itu kan pertama adalah dia menenangkan masyarakat. Ini teorinya gitu kan. Jadi masyarakat itu jamaah sekalian ditenangin. Jadi jangan bikin ribut gitu kan. Tenangin. Jadi kalau ada masalah ditutup terus diri. Nah, setelah tenang gitu kan, kalau udah tenang masyarakat udah tenang, langkah kedua Omar bin Abdul Aziz itu menarik. Beliau menghubungi gitu kan, mengumpulkan ya para pengusaha untuk menyebarkan uangnya, berinvestasi ataupun berwakaf dan sedekah. Nah, ini awal kesejahteraan di masa Umar. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat ini kisruh, berantem terus, bla-bla gitu kan, siapa yang mau investasi? Siapa yang mengeluarkan uangnya? Saya pernah nanya ke salah satu kepala cabang bank syariah di Kota Bogor ini, Pak, saya bilang, saya punya tanah di Sumedang. Saya nggak akan garap, jauh dari rumah saya di Bogor, saya pengen jual. Ya, ada nggak ya, klien Bapak atau siapapun yang ada di Sumedang atau dia pun yang tertarik. Kata dia, Ustadz, ya, di masa carut-marut seperti ini, ya, ini di luar pandemi, sebelum pandemi saya bicara ya, ekonomi nggak jelas seperti ini, informasi hoax bla bla, nggak ada yang mau melepas para pengusaha itu nggak ada yang mau melepas uangnya, ditahan karena nggak jelas. Makanya ini. Jadi jangankan orang luar mau investasi ke negeri kita ya, orang kaya di negeri kita sendiri nggak mau melepas duitnya. Tapi kalau kita tenang Pak, adem gini, nggak ada keributan, mau mereka menggelontorkan uangnya, entah investasi permodalan, sedekah aja nggak mau gitu kan, kalau dalam keadaan ricu gitu kan, karena nggak ada manfaat. Nah, ini harus kita jaga. Jadi kita jangan jadi salah satu ya orang yang memperkeruh suasana. Justru harus ngademin gitu ya. Dan ini tugas kita semua, tugas pendidik, tugas ayah, tugas ustadz, insya Allah. Ya, alhamdulillah Pak Gunawan. Ustadz sudah menjelaskan tadi berkenaan dengan pertanyaan Pak Gunawan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di penghujung waktu. Ada hal penting yang tadi disampaikan Ustadz juga yang menjadi titik poin kita berkenaan dengan hijrah dalam konteks pribadi ya Tat ya. Sebagai harapannya dalam kondisi pandemi ini, semua orang dalam kondisi dengan tekanan mental yang luar biasa, stres, dan kondisi ekonomi rumah tangga juga banyak yang kita lihat kiri kanan kita dalam kondisi susah, maka kita diharapkan mampu mencontoh kaum Ansor ya,
kaum Ansor ya, yang memberikan bantuannya kepada yang lemah seperti itu ya, kaum Muhajirin. Dan ini menjadi hikmah tersendiri buat kita dari makna hijrah yang telah disampaikan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini kami mohonkan kepada Ustadz untuk bisa memimpin kita, untuk mendoakan guru-guru kita, karib saudara kita, pemimpin kita yang dalam kondisi tidak sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mangga Tat, kami persilakan. Baik. Ya sekalian, kita sempurnakan dengan bacakan doa. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan wabil khusus ya, menyembuhkan keluarga kita, sanak famili dan tetangga kita yang hari ini mungkin masih isoman atau dirawat di rumah sakit dari penyakit apapun. Semoga disembuhkan, dan mereka yang sudah meninggal diampunkan dosanya oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam radhiyallahu sayyidina wa sahabi Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzam wasa'il asqam. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa wa anta ridha wa la nasalah. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha ya rabbal alamin wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutup dengan doa tadi, kita bersama berharap agar Allah mengijabah doa-doa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Happy Andi Bastoni. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi Tat ya di lain kesempatan. Amin insyaallah. Dan dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, terima kasih Pak Julius. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Saya undur diri, Pak Julius semua. Mantap Pak Ustadz, sampai ketemu lain waktu. Amin. As-salatu 'alan nabi wa salamu 'ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu 'alan nabi wa salamu 'ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu mawati asara al-musyaffa'u fil wara. Khairu mawati asara al-musyaffa'u fil wara. Man bihi hullat ura kulli 'abdin mudnibi. Man bihi hullat ura kulli 'abdin mudnibi. As-salatu